Oke, cek. Halo. Gimana? Jadi di podcast kali ini aku mau ngomongin tentang proses. Ya, proses perjalanan dari apa yang kita perjuangkan. Proses dari hal yang kita inginkan. Ya kan semua itu butuh proses dong. Masa secara instan saja kita untuk mendapatkan? Kayaknya enggak. Semua itu dulu gini. Aku dulu sempat dapat suatu quotes gitu kan. Kayak ngapain berjuang itu demi sesuatu yang kita inginkan. Nyantai-nyantai aja gitu. Nanti bakalan datang sendiri gitu kan. Jadi awalnya aku percaya kayak iya juga ya gitu. Nyantai terus ya nanti datang sendiri gitu. Cuman makin lama aku mikir gini sih gitu. Kayak sebenarnya kita tuh kalau mau menuju ke hasil yang kita mau ini ya, kita tetap butuh proses gitu. Nah, karena konteksnya adalah hal yang kita mau, jadi kita nggak terdistraksi dari kesusahan kita dalam berproses. Ya udah kayak kita mau kerjakan terus kita ngelakuinnya itu sedikit lebih banyak daripada melakukan hal yang nggak kita sukain gitu kan. Terus di dalam proses itu kita juga memikirkan detail-detailnya dan kita suka gitu. Nah kalau menurutku tuh jangan terlalu berusaha keras tuh kayaknya kurang tepat gitu. Karena kayak apa ya, kita itu terlalu menderita dengan proses-proses dari hal yang benar-benar nggak kita suka gitu. Tapi kalau misalnya kita memang menyukai bidang itu dan kita menjadikan proses itu adalah hal yang fun, kayaknya mau sepanjang apapun prosesnya gitu kan, dan mau gimana pun trouble-nya, ya walaupun ya dalam hal masalah pertroublean ini kadang buat kita kayak kesal sendiri gitu, kadang buat kita kayak setelah ini kayaknya nggak kelar, tapi justru setelah kita ngeluh ke diri kita sendiri kayak anjir seru juga ya gitu, ya udahlah gitu kan, ujung-ujungnya kayak ya udah di jalani aja gitu, kayak ya namanya juga proses gitu, kita bisa terima itu gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan suatu hal yang nggak kita suka, kayaknya proses besar ataupun halangan lah jatuhnya, kayak halangan kecil ataupun halangan yang gede sekalipun, itu kayak ini kayaknya aku nggak sanggup nih, lebih baik aku berhenti aja gitu. Beda dong kan, kalau halnya kecil kita justru ya menikmati gitu, menikmati terus kayak menjadikan setiap kegagalan adalah pembelajaran. Ya pokoknya keluarlah semangat itu dari apa yang termindset dengan kita gitu. Karena itu tadi kan, kita melakukan apa yang kita suka. Ya walaupun kayak gitu, mau melakukan hal yang suka atau enggak, pasti kan ada proses menuju ke situnya. Maksudnya ya ada prosesnya dulu dong, baru kita mencapai itu gitu. Nah dari hal itu aku juga belajar banyak hal, karena kayak menghadapi masalah dari hal kecil, mungkin dari sosial, terus menghadapi masalah kayaknya sebelum ke masalah sosial, masalah pribadi lagi gitu kan, dari ya kayak mau males gerak gitu, terus pokoknya nggak mood lah, terus ya kayak contoh kecilnya kayak bikin podcast ini gitu. Hal-hal males yang kadang aku pikirin gitu, kayak mau memulai aja ada suatu hal yang nanti lah gitu, nggak ada ide gitu,
alasannya itu tapi nggak gerak-gerak. Nah, karena hal ini adalah hal yang ya aku suka juga kan, tapi itu tadi, kesukaanku mungkin bisa dilihat kayak nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya udah, terakhir bahkan gini, ketika aku nggak buat ini sekalipun, aku tuh selalu buat kayak materi ataupun pembahasan apa yang mau aku sampaikan di dalam bentuk notes. Kayak ya tulis aja dulu kan, nanti mau direkam atau enggak tuh urusan nanti gitu. Pokoknya tulis aja lah dulu, bubut udah jadi. Nah besok malam ini mau gerak kayak gak usah lah gitu, capek lah, malas lah gitu. Ya lebih ke malas sih, bukan capek gitu. Besoknya ada ide lagi, ditulis lagi gitu. Tanpa sadar udah ada beberapa materi yang ya kayak gitu pokoknya terus menerus gitu kan. Ya walaupun nggak banyak tapi ada beberapa materi yang seharusnya itu bisa diangkat menjadi sebuah podcast, sebuah cerita untuk konten-konten berikutnya gitu. Nah itu ya terserah lah, mau bilang ini suatu pembenaran, mau dibilang ini suatu hal yang apa ya, pelin-pelan, ya nggak masalah gitu. Tapi bagiku, karena aku menyukai bidang ini gitu, dan aku juga bisa, nggak pun aku rekam suara buat podcast kayak gini, setidaknya aku udah buat materi, buat tulisan-tulisan apa yang akan aku bahas gitu. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya pas kepengen rekaman gitu kan, ngelihat notes itu kayaknya vibes-nya udah hilang jadinya. Ya gitu sih, kayak hal yang negatifnya gitu. Kayak bahas inilah, tapi vibes-nya tuh nggak ngeklik ke situ gitu. Ujung-ujungnya menemukan hal yang pada saat itu juga kayak bahas tentang, nah kayak sekarang kan, kayak bahas tentang proses enak juga nih gitu. Ya udahlah, ngebahas itu jadinya gitu. Ya mungkin ke depannya ya kayaknya tergantung vibe sih gitu, kayak malam ini ngobrolin tentang ini enak nih gitu. Ya kayak gitu. Ketika aku nggak buat rekaman, aku tetap tulis gitu, kayak tetap jalan aja tapi nggak direkam gitu. Nah ketika udah mau rekaman juga tidak menggunakan konsep yang ada gitu. Ya aku setuju, setiap proses tuh nggak ada yang instan seperti orang-orang bilang gitu kan. Kayak ya kita butuh hal-hal yang panjang untuk mencapai itu gitu. Ya bagiku tuh nggak apa-apa kan, karena kayak gini sih, semakin perjalanan itu sedikit lebih lama gitu, kita jadi tahu banyak hal, kita jadi tahu tentang hal apa yang harus kita jaga, hal apa yang harus kita benahi, dan kita jadi lebih sensitif lagi dengan hal-hal apa yang membuat kita nanti struggle. Itu kayak setiap pengalaman adalah pembelajaran. Kadang di dalam proses itu kita juga harus mengendalikan ego dan diri kita sendiri. Udah kelar itu baru kita gimana caranya membawa diri kita ke masyarakat gitu, ke sosial gitu. Nah gitu ya, mungkin kita sering ngelihat kayak beberapa public figure juga mempunyai proses yang kayak lebih lebih keras lah gitu kan, daripada kita yang dengerin gitu. Ya aku nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang lebih struggle lagi gitu kan, tapi kita lihat orang-orang yang sering muncul gitu di sosial media kita, pasti mereka mempunyai suatu perjuangan yang gokil untuk mencapai itu gitu. Ya nggak mungkin, aku nggak tahu buat nyebutin siapa saking banyaknya. Ya teman-teman tahu lah gitu, dari beberapa public figure yang diidolain gitu, pasti
ada kisah-kisah inspiratif lah gitu dari proses perjuangan orang itu. Nah di dalam proses itu pasti kayak kita terlalu naif kan, nggak ngebicarain peran orang lain dalam membantu proses kita gitu. Ya kita butuh orang-orang yang ngedukung gitu. Nah masalahnya kadang kita butuh dukungan itu lupa gitu. Kita butuh dukungan orang banyak, ternyata nggak harus banyak juga orang yang ngedukung gitu. Ya cukup 1 atau 2 orang yang support itu kayaknya udah jauh lebih baik gitu kan. Dan kalau misalnya di lingkungan, aku nggak pernah tahu ya kalau misalnya dari kita ngumpul nih, atau dia berada di suatu lingkungan, terus kita ingin memulai sesuatu lah, merealisasikan ide lah gitu, pengen gimana gitu, pasti ada 1-2 orang yang mendukung tentang apa yang mau kita kerjakan gitu. Ya walaupun lebih dominan orang itu nggak setuju dengan apa yang kita jalanin gitu. Nah setidaknya ada orang yang kayak ya walaupun kayak oke, aku setuju, kayak cuman support kata-kata doang lah gitu. Ya setidaknya dia udah memikirkan tentang apa yang kita lakukan. Dia tahu gitu apa yang kita lakuin gitu, sudut pandangnya itu sesuai apa yang kita harapkan. Nah pasti ada gitu kan, yang seharusnya yang didengar tuh orang-orang yang ngedukung gitu, bukan orang-orang yang kayak menjatuhkan terus yang buat kita ciut. Karena kalau misalnya orang-orang kayak gitu yang kita dengerin, ya kita nggak akan berhasil untuk menjadi apa yang kita mau gitu. Ya semoga di podcast yang singkat ini dapat menjadi temanmu ketika hendak tidur. Dan mudah-mudahan di dalam perjalanan prosesmu lancar-lancar aja dan kamu bisa menghadapi itu dengan enjoy. Ya ketika struggle, bilang aja ke diri sendiri, oke, aku harus pelajarin ini supaya kedepannya ketika ini lagi yang datang aku bisa menghadapi gitu-gitulah. Untuk manifestasi diri kan, biar nggak galau-galau kali gitu. Ya kayaknya suatu hal itu kan gak ada yang instan. Bahkan ya mungkin kata-kata ini udah basi gitu, kayak Indomie sekalipun ketika disajikan juga butuh proses gitu, walaupun labelnya adalah mie instan gitu. Ya contoh kecilnya kayak gitulah gitu. Dengan hal yang kecil itu, apalagi dengan pencapaian terbesarmu gitu. Ya mungkin itu aja di podcast Cerita Merta. Sekian dan terima kasih. Boom.